Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Qala al-muallifu hafidhahullahu ta'ala ad-darsu tsani 'ashara jam'u taksir. Pelajaran yang ke-12 tentang jamak taksir. Qad 'alimta anna al-jam'a anwa'un marra minha jam'ul mudzakkari salimu wa jam'ul muannatsi salimu wa an-naw'ul akhiru minha huwa jam'ut taksiri. Sungguh engkau telah mengetahui bahwasanya jamak itu bermacam-macam. Telah berlalu penjelasan tentang jamak mudzakkar salim dan tentang jamak muannats salim. Dan macam yang terakhir dari jamak adalah jamak taksir. Wa jamut taksiri huwa ismun yadullu ala salasatin fa aksara bi taghyiri surati mufradihi. Jamak taksir adalah isim yang menunjukkan atas makna 3 atau lebih dengan merubah gambaran atau bentuk mufradnya. Jadi kalau jamak mudzakkar salim sama jamak muannats salim, mufradnya itu nggak berubah ketika dia dirubah jadi jamak. Tapi kalau jamak taksir, bentuk mufrad dengan jamaknya sangat jauh berbeda. Mislu rajulin farra'u maftuhatun wal jimu matmumatun fa idza jama'nahu qulna rijalun fasaratir ra'u maksuratan wal jimu maftuhatan wa wudi'at alifun bainal jimi wal lami fa hadha huwa ma naqsiduhu bi taghyiri sighatil mufradi. ولهذا سمي هذا النوع بجمع التكسير فإن المفرد ينكسر ولا يسلم من التغير. Contohnya kata rojul, yang ro-nya itu kan fathah, kemudian jimnya dhammah, rojul, ya. Maka apabila kita jamakkan menjadi jamak taksir, jadinya rijalun. Maka ro-nya menjadi kasrah, jimnya menjadi fathah, dan diletakkan alif antara jim dan lam. Padahal ketika mufradnya rojul nggak ada alifnya. Maka inilah yang kita maksud dengan merubah bentuk mufradnya. Oleh karena ini dinamakan jenis ini dengan jamak taksir karena bentuk mufradnya itu yankasiru, pecah, rusak dan tidak selamat ya dari perubahan. Jadi kenapa dinamakan dengan jamak taksir? Karena perubahan dari mufrad ke jamaknya tidak selamat dari perubahan. Ya, dia malah hancur ya. Bayangkan rajulun dengan rijalun. Ketika jamak ada alif tiba-tiba, padahal di mufradnya alifnya nggak ada. Itulah dia kenapa namanya jamak taksir. Wa dhabitu ma'rifati jam'i taksiri sahlun wa huwa anna al-jam'a idan taha biwawin wa nunin aw ya'in wa nunin mazidataini fahuwa jam'u mudzakkarin salimun wa in intaha bi alifin wa ta'in mazidataini fahuwa jam'u muannatsin salimun fa illam yakun kadzalika fahuwa jam'u taksirin. Dan ketentuan atau ketetapan mengetahui jamak taksir itu mudah karena ya jamak apabila akhirnya ada waw dan nun atau ya dan nun yang merupakan huruf tambahan, maka dia adalah jamak mudzakkar salim. Dan jika di akhirnya ada alif dan ta tambahan, maka dia adalah jamak muannats salim. Maka yang bukan seperti itu adalah jamak taksir. Jadi kalau kita menemukan kata yang akhirnya nggak ada waw nun, ya nun atau alif dan ta, maka dia adalah jamak taksir. Mislu amilun ummalun asadun usudun baitun buyutun masjidun masajidu misbahun masabihu. Nah, ini contoh-contoh bentuk-bentuk jamak taksir. Ya, lihat bagaimana bentuknya itu ngacak-ngacak ya. Amilun, ain, alif, mim. Begitu jamak, ain alifnya nggak ada, alifnya hilang. Jadinya ummal. Asadun juga sama. Asadun, usudun ya. Hamzah, fathah, sin, fathah. Begitu jamak, usudun. Hamzahnya dhammah, sinnya dhammah. Perhatikan juga untuk yang lain. Sama, semuanya tidak beraturan. Summa inna jam'at taksiri naw'ani jam'u taksirin munsharifun wa jam'u taksirin ghairu munsharifin. Kemudian jamak taksir itu ada dua macam, ada jamak taksir yang bertanwin, ada jamak taksir yang tidak bisa bertanwin. Fajamu taksiril munsarifu huwa alladhi yadkhuluhu at-tanwinu wa yajarru bil kasrati wa ghairul munsarifi la yunawwanu wa yajarru bil fathati. Maka jamak taksir yang munsharif yang bertanwin itu adalah yang kemasukan tanwin dan ia dijarkan dengan kasrah, sementara yang ghairu munsharif tidak ditanwinkan. Tidak boleh ada tanwinnya dan dijarkan dengan fathah. Contohnya jamak taksir yang munsharif ya kayak marartu birrijali ya.
Kalau yang ghairu munsharif misalnya adhabu ila masajida ya. Jadi kalau ghairu munsharif ketika majrur tandanya kasrah, adhabu ila masajida. Nah, fa'irabu jam'i taksiril munsarifi bil dhammati raf'an wa bil fathati nasban wa bil kasrati jarran ma'a tanwini. Wa i'rabu jam'i taksiri ghairil munsarifi bil dhammati raf'an wa bil fathati nasban wa jarran biduni tanwinin. Maka i'rab jamak taksir yang bertanwin dengan dhammah ketika rafa, dengan fathah ketika nasab, dan dengan kasrah ketika jar beserta ditanwinkan. Dan i'rab jamak taksir yang enggak boleh tanwin ghairu munsharif dengan dhammah ketika rafa, dengan fathah ketika nasab, dan dengan jar ketika biduni tanwin, tanpa tanwin. Mislu ja'a rijalun wa i'rabuha ja'a fi'lun madin mamnun 'ala fathi, rijalun fa'ilun marfu'un wa 'alamatu raf'ihi dhammatu dhahiratu fi akhirih. Contohnya ja'a rijalun ya, telah datang para laki-laki, i'rabnya jelas ja'a fi'il madi, rijalunnya fa'il, tanda rafanya adalah dhammah. Dan dia bertanwin ya, rijalun. Wa mislu akrama zaidun rijalan wa i'rabuha akrama fi'lun madin mamnun 'ala fathi, zaidun fa'ilun marfu'un wa 'alamatu raf'ihi dhammatu dhahiratu fi akhirih. Wa rijalan maf'ulun bihi mansubun wa 'alamatun nasbil fathatu dhahiratu fi akhiri. Kalau tadi contoh yang marfu, ini contoh yang mansub ya. Akrama zaidun rijalan, Zaid memuliakan para laki-laki. Di sini akrama fi'il madi, zaidun fa'ilnya marfu tandanya dhamma, rijalan maf'ul bihi mansub tandanya fathah. Nah. Kemudian beliau memberikan contoh kalau majrur. Wa mislu marra zaidun birijalin wa i'rabuha marra fi'lun madin mabniun 'ala fathi, zaidun fa'ilun marfu'un wa 'alamatu raf'ihi dhammatu dhahiratu fi akhirih, birijalin al-bawu harfu jarrin mabniun 'ala kasri, rijalin ismun majrurun bi harfil jarri wa 'alamatu jarrihi al-kasratu dhahiratu fi akhirih. Contohnya Zaid berpapasan dengan para laki-laki. Di sini marra fi'il madi, zaidun fa'il marfu tanda rafanya dhammah, birijalin ba-nya huruf jar, rijal majrur dengan ba tanda jarnya adalah kasrah. Ini contoh-contoh jamak taksir yang munsharif boleh bertanwin. Kemudian beliau menyebutkan contoh dari Quran. Misalu qala Allah Ta'ala wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuuna birijalin minal jinn. Wa qala Ta'ala wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Contoh firman Allah Subhanahu wa taala, dan sesungguhnya ada para laki-laki dari golongan manusia yang meminta perlindungan dari para laki-laki dari golongan jin. Di sini ada contoh marfu di rijalun. Rijalun ini isimnya kana marfu tanda rafanya dhammah. Kemudian ada contoh yang majrur yaitu birijalin. Di sini rijalin majrur karena ada huruf ba tanda jar yang kasrah. Kemudian ayat wa bassa minhuma, dan Allah tumbuhkan, Allah mensebarkan darinya laki-laki yang banyak. Begitu pula perempuan. Di sini rijalan maf'ul bi dari bassa mansub, tanda nasabnya adalah fathah. Wa amma jam'u taksiri ghairul munsarifi fadhabituhu huwa kullu jam'in salisuhu alifun ba'da harfani aw salasatun aw satuhunna sakinun. Adapun jamak taksir ghairul munsharif, maka ketetapannya setiap jamak taksir yang huruf ketiganya adalah alif. Ya, ba'da harfani ya, setelahnya ada dua huruf. Atau ada setiap jamak yang yang tiga huruf tengah-tengahnya sukun ya. Nah, mislu masajidu jam'u masjidin ya. Fanajidu kalimata masajida mutakawwinatan min khamsati ahrufin wal harfu salisu fiha wal alifu wa badal alifi harfani huma al-jimu wad dalu fatakunu kalimatu masajida mamnu'atan minas sarfi ay at-tanwini. Contohnya masajid ya, jamaknya masjid. Maka kita mendapati kata masjid ini terdiri dari 5 huruf, dan huruf yang ketiga ya adalah alif. Kemudian setelah alif ada 2 huruf, yaitu jim dan dal. Kan masajid, mim sin itu kan huruf pertama, huruf kedua, huruf ketiganya alif. Kemudian setelah alif ada 2 huruf lagi ya, yaitu huruf jim dan dal. Kan tadi katanya
Jamak taksir ghairu munsharif adalah setiap jamak yang huruf ketiganya alif, setelahnya ada 2 huruf atau 3 huruf yang tengah-tengahnya sukun, ya. Nah, masajid huruf ketiganya kan alif. Kemudian setelah alif masa jidu, ya, jim dan dal ada 2 huruf. Taqulu hadhihi masajidu wa ra'aitu masajida wa shallaitu fi masajida. Ya, contohnya ya hadhihi masajidu, ya ini adalah masjid-masjid. Ra'aitu masajida, aku melihat masjid-masjid. Wa shallaitu fi masajid, aku salat pada masjid-masjid. Wa mislu, ya, ma'abidu, masani'u, madakhinu, ya, jawahiru, satairu, janaizu. Ini pendekatan beliau dalam menjelaskan ciri-ciri bentuk jamak taksir ghairu munsharif, ya. Nah, tapi sebetulnya banyak, ya. Jadi kan di antara bentuk jamak taksir itu adalah sigat muntal jumu', ya. Ada yang wazannya mafa'ilu seperti masajidu, ya, madarisu. Ada yang wazannya mafa'ilu, ya, mafa'ilu, ya, mafa'ilu. Ya, mafa'ilu ini contoh yang tadi, kullu jam'in salisu alifun ba'da harfani aw salasatun aw satuhunna sakinun. Masabihu, ya. Masabihu itu kan apa namanya, ada ya-nya, ya, tengah-tengahnya sukun, masabihu, ya. Kemudian ada juga yang wazannya afa'ilu seperti nasyid jadi anasyid, ya. Kemudian ada yang juga wazannya fawa'ilu seperti qaidah jamaknya qawaidu, ya. Nah, ini contoh-contoh jamak taksir ghairu munsharif. Misal qala Allah Ta'ala wa tattakhiduna masani'a la'allakum takhludun. Famasani'ahuna maf'ulun bihi mansubun wa lam nasbil fatatu dhahiratu fi akhirih. Wa yulahadu anna al-kalimata lam yadkhulha at-tanwinu falam yuqal masani'an. Saudara firman Allah Subhanahu wa taala, wa tattakhiduna masani'a la'allakum takhludun. Maka masani' di sini adalah maf'ul bih, dan perlu diperhatikan bahwasanya kata yang tidak kemasukan tanwin maka jangan dikatakan masani'an, ya. Jadi enggak boleh ditanwinkan. Wa mislu masabihu jam'u misbahin. Fanajidu kalimata masabih mutakawwanatan min sittati ahrufin wal harfu salisu fihi wal alifu wa badal alifi salasatu ahrufin hiya al ba wal ya'u as-sakinatu wal ha'u fatakunu kalimatu masabiha mamnu'atan minas sarfi. Tadi kan beliau mengatakan kullu jam'in salisu alifun ba'da harfani aw salasatun aw satuhunna sakinun. Setiap jama yang huruf ketiganya ada alif, setelahnya ada 2 huruf atau setelahnya ada 3 huruf, tengah-tengahnya sukun. Maka masabihu contoh yang kedua, yaitu yang setelahnya 3 huruf, ya, masabihu. Masa ada alif, kemudian sisanya ada 3 ba, ya, dan ha, ya, maka dia adalah jamak taksir ghairu munsharif. Gimana tadi? Naam. Taqulu hadhihi masabihu wa ra'aitu masabiha wa martu bi masabiha. Kamu katakan ini adalah lampu-lampu, aku melihat lampu-lampu dan aku berpapasan dengan lampu-lampu. Wa mislu maharibu wa masakinu wa asafiru wa dawawinu wa aqawilu wa anabibu. Nah, ini wazan-wazan dari jamak taksir ghairu munsharif. Nah, fa ba'dal alifi salasatu ahrufin wal harfu qabla al-akhiri sakinun fatakunu kullu hadhil kalimati mamnu'atan minas sarfi. Maka kalau diperhatikan maharib, masakin, asafir, dawawin, aqawil, anabib, itu setelah alif ada 3 huruf dan huruf sebelum yang terakhirnya itu sukun. Maka jadilah semua kalimat ini, semua kata ini mamnu'ah minas sarf, ya, tidak boleh bertanwin. Misal qala Allah Ta'ala wa zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha wa hifdha. Fal baw harfu jarrin wa nun al-kasri masabiha ismun majrurun bi harfil jarri wa alamatu jarrihi al-fathatu li'annahu mamnu'un minas sarfi. Ya, contohnya firman Allah Subhanahu wa taala, ingin kami hias langit dunia dengan lampu-lampu wa hifdzan dan penjagaan. Di sini bimasabiha enggak dibaca bimasabihi karena
isim-isim ghairu munsharif itu tidak boleh kasrah. Dia ketika majrur tandanya fathah. Nah, tanbihu al-ismul mamnu' min as-sarfi idza dakhala 'alaihi al-alif wal lam jurra bil kasrati ay raja'a ila al-asli. Peringatan, isim ghairu munsharif apabila kemasukan alif lam, dia dijarkan dengan kasrah, artinya kembali ke hukum asalnya. Jadi kaidah bahwa isim ghairu munsharif enggak boleh kasrah ketika fathah itu ada pengecualiannya, yaitu ketika ia dikasih al maka dia boleh kasrah. Ya, mislu al-masajidu wal masani'u wal masabihu wal qaratisu fahadi idza dakhala 'alaiha harful jarri tujaru bil kasrati. Contohnya al-masajid, al-masani, al-masabi, al-qaratis, ya kertas-kertas. Ini apabila kemasukan huruf jar ia dijarkan dengan kasrah. Jadi contohnya tadi, misalnya kalau kita bilangnya adhabu ila masajida, kalau tanpa al bilangnya adhabu ila masajida. Tapi kalau ada al, kembali ke hukum asalnya, adhabu ilal masajidi. Karena ada dua keadaan yang membolehkan isim ghairu munsharif itu jar dengan kasrah. Yang pertama kalau ada al, ya contohnya adhabu ilal masajidi. Kalau nggak ada alnya kan wajib dibaca adhabu ila masajida. Yang kedua kalau isim ghairu munsharif tersebut menjadi mudhaf. Contohnya yang populer di Quran ya, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwimin. Itu kan ahsan isim tafdil harusnya ghairu munsharif gitu ya. Tapi karena dia sebagai mudhaf dari taqwimin, maka dia boleh majrur dengan kasrah. Jadi nggak dibaca fi ahsana taqwimin, tapi fi ahsani taqwimin. Nah, taqulu marartu bi masajida fatujaru bil fathati li'annaha mamnu'atun min as-sarfi, fa idza qulta marartu bil masajidi jurrat bil kasrati. Contohnya marartu bi masajida, aku papasan dengan masjid, maka ia dijarkan dengan fathah karena dia ghairu munsharif. Maka apabila kamu katakan marartu bil masajidi, dia dijarkan dengan kasrah karena ada alnya. Ya, jadi isim ghairu munsharif kalau ada alnya dia kembali ke hukum asalnya. Misalu qala Allah Ta'ala wa antum aakifuna fil masajidi fi harfi jarrin min al-sukuni al-masajidi ismu majrurun bi harfil jarri wa alamatu jarrihil kasratu dhahiratu fi akhirih. Contohnya firman Allah Subhanahu wa taala, sementara kalian beritikaf di dalam masjid-masjid, di situ fil masajidi kasrah karena ada alnya. Kalau sekiranya alnya dibuang maka jadinya fi masajida. Fi harfu jarrin ya al-masajid majrur bi fi, tanda jarnya kasrah biasa ya. Nah, fatulakhisu anna jam'at taksiri huwa ismun yadullu ala salasatin fa aksara bi taghyiri surati mufradihi. Maka kamu bisa menyimpulkan bahwa jamak taksir adalah isim yang menunjukkan atas makna 3 atau lebih dengan merubah bentuk mufradnya. Wa huwa naw'ani munsharifun yurfa'u bil dhammati wa yansabu bil fathati wa yujru bil kasrati, wa ghairu munsharifin wa huwa kullu jam'in salisuhu alifun ba'da harfani aw salasatun aw satuhunna sakinun. Fa yurfa'u bil dhammati wa yansabu wa yujru bil fathati ma lam tadkhul al alif wal lam fa innahu yujru bil kasrati. Dan jamak taksir itu ada dua macam. Ada yang munsharif bertanwin, maka dia dirafakan dengan dhamma, dinasabkan dengan fathah, dijarkan dengan kasrah. Jadi kalau bertanwin normal ya, rafanya dengan dhamma, nasabnya dengan fathah, jarnya dengan kasrah. Kalau jamak taksir ghairu munsharif adalah setiap jamak yang huruf ketiganya adalah alif, setelahnya ada 2 huruf, atau setelahnya ada 3 huruf, yang tengah-tengahnya sukun. Maka jamak taksir ghairu munsharif dirafakan dengan dhamma, dinasab dan dijarkan dengan fathah selama tidak kemasukan al. Kalau kemasukan al maka dia dijarkan dengan kasrah ya. Nah, ya demikian penjelasan tentang jamak taksir. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.